Kalian pasti sudah tidak asing dengan istilah angker. Ada banyak tempat yang konon katanya angker, dan rata-rata di tempat itu pasti ada pohon besar. Nah, kali ini saya akan membahas tentang beberapa pohon yang konon memiliki keangkeran, baik itu karena bentuk pohonnya maupun karena mitos yang beredar di masyarakat. Akan tetapi, di balik keangkerannya, ternyata pohon-pohon ini berguna bagi masyarakat. Apa saja pohonnya? Mari kita simak. Pohon beringin atau waringin merupakan jenis pohon yang banyak dimitoskan sering dihuni makhluk gaib, seperti genderuwo. Pohon dengan nama ilmiah Ficus benjamina ini merupakan pohon berperawakan besar, memiliki akar yang besar, memiliki akar gantung yang menjulur dari batangnya. Batang pohonnya besar dan beralur, sehingga menimbulkan kesan seram di masyarakat. Terlepas dari kesan seramnya, pohon ini merupakan spesies dari keluarga Ficus yang perakarannya mampu menyimpan air. Karena itulah, pohon ini sering digunakan juga untuk tanaman konservasi air. Pohon ini patut dilestarikan. Jika dikaitkan dengan mitos di masyarakat, mungkin ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk melestarikan. Misalnya, jika pohon ini dirusak, maka penghuninya atau genderuwo akan marah. Dengan mitos tersebut, maka masyarakat menjadi tidak berani untuk menebangnya secara sembarangan, sehingga lingkungan menjadi tetap lestari. Atau mungkin genderuwo itu sendiri juga berusaha menjaga kelestarian alam. Bisa jadi kan, percaya atau tidak, pasti ada nilai positif dari setiap mitos yang ada. Pohon randu atau kapuk adalah pohon tropis yang memiliki nama ilmiah Ceiba petandra. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan bagian utara. Ciri-ciri pohon ini adalah batangnya lurus seperti tiang. Bijinya mengandung minyak dan bulu bijinya disebut kapuk. Tinggi pohon ini bisa mencapai 70 meter. Mungkin ini yang menimbulkan kesan seram pada pohon ini. Konon, mitos yang beredar di masyarakat adalah pohon randu senang dihuni oleh kuntilanak dan pocong. Mungkin karena pohonnya tinggi, jadi si kunti jadi betah nongkrong di pohon ini. Kalau pocongnya kira-kira bisa naik nggak ya? Pohon yang memiliki nama ilmiah Artocarpus altilis ini merupakan tanaman yang banyak terdapat di Asia Tenggara, terutama Indonesia. Sukun sama sekali tidak memiliki biji, dan buahnya dapat diolah menjadi berbagai jenis camilan, mulai digoreng, direbus, atau dijadikan keripik. Pohon ini rata-rata memiliki tinggi 12-15 meter, meskipun ada juga yang sampai 30 meter. Batang tanaman sukun ini memiliki karakteristik kayu yang lunak, dengan tajuk yang rimbun dan percabangan melebar ke samping. Mungkin karena itu ya, pohon ini disenangi oleh jin, kuntilanak, dan juga tuyul. Mungkin karena rimbun, si kunti jadi senang deh nongkrong di sini. Kalau tuyulnya karena siang-siang mungkin jadi bisa tidur adem, karena malamnya si tuyul lembur. Tanaman yang memiliki nama ilmiah Bambusoidae ini merupakan tumbuhan yang memiliki pertumbuhan yang cepat karena memiliki sistem rizoma dependen yang unik. Bambu bahkan bisa tumbuh sepanjang 60 cm dalam sehari jika didukung dengan kondisi tanah dan iklim. Bambu juga memiliki banyak kegunaan, mulai dari batang, daun, dan tunasnya. Nah, selain memiliki berbagai kegunaan, ternyata pohon bambu juga dianggap angker. Banyak mitos tentang pohon bambu. Konon, pohon bambu senang ditinggali oleh makhluk gaib seperti genderuwo dan kuntilanak. Mungkin agar genderuwonya bisa tersamarkan ya di pohon bambu yang lebat. Dan para orang tua juga sering melarang anak-anak mereka agar tidak bermain di sekitar pohon bambu pada sore hari terutama, apalagi menjelang malam. Karena ada mitos di beberapa daerah agar tidak melangkahi bambu, karena katanya bambu merupakan sarana makhluk gaib untuk menculik anak-anak. Pohon yang memiliki nama ilmiah Musa paradisiaca ini sudah pasti sering kalian jumpai. Kegunaannya jangan diragukan lagi, banyak sekali. Mulai dari buah, batang, daun, sampai umbinya berguna. Bisa dikatakan seluruh bagian dari pohon pisang ini berguna. Pohon ini merupakan pohon tropis dan cocok di daerah yang beriklim tropis. Jenis dari pisang ini juga beraneka ragam. Nah, selain kegunaannya itu, ada mitos yang menyebutkan bahwa pohon pisang itu angker. Konon, hantu pocong, kuntilanak, wewe gombel senang nongkrong di pohon pisang.
terutama yang lebat ya. Bisa dibilang pohon pisang jadi sejenis base campnya para hantu ya. Bahkan di Thailand ada yang namanya hantu pisang, atau di sana disebut Nang Tani. Munculnya di dekat pohon pisang saat bulan purnama. Konon, hantu ini akan mencelakai para pria yang sering jahat kepada wanita. Pohon yang memiliki nama ilmiah Manil Karazabota ini merupakan tanaman tropis yang buahnya sangat populer di Asia Tenggara. Pohonnya besar dan rindang, bisa mencapai ketinggian 30-40 meter. Buahnya terasa manis dan daging buahnya lembut. Getahnya juga merupakan bahan dari pembuatan lem dan vernis. Bahkan di Amerika, getah pohon sawo diolah menjadi bahan permen karet alami dan penambal gigi. Untuk kayunya, teksturnya kuat dan memiliki pola warna yang menarik, sehingga banyak produsen furniture dan pengukir menggunakannya untuk bahan baku. Selain kegunaannya itu, pohon sawo juga memiliki mitos angker. Konon, pohon ini disenangi dan ditinggali oleh genderuwo. Mungkin karena buahnya enak kali ya. Ada juga mitos yang melarang untuk tidak menanam sawo ini di pekarangan rumah, karena takut tetanggaan dengan genderuwo kali ya. Atau mungkin karena pohon ini banyak makan tempat ya, jadi tidak elok ditanam di pekarangan. Pohon yang memiliki nama ilmiah Tamarindus indica ini merupakan pohon yang memiliki perawakan yang besar dan bisa mencapai ketinggian 30 meter, dan diameter pada pangkalnya bisa mencapai 2 meter. Buahnya sangat populer karena banyak digunakan untuk bahan masakan, jamu, ataupun rujak. Walaupun rasanya asam, tapi banyak yang nyeri juga ya. Daun mudanya juga memiliki kegunaan untuk obat tradisional. Kayunya memiliki tekstur yang keras dan kuat, dan banyak digunakan untuk mebel, ukiran, dan juga patung. Nah, selain manfaatnya tersebut, ternyata pohon ini juga terkenal angker loh. Konon, kuntilanak senang tinggal di pohon ini ya, apalagi pohonnya berusia tua. Ada juga yang menyebutkan kalau pocong juga kerap menempati pohon ini. Sampai-sampai ada mitos yang melarang menanam pohon ini di pekarangan, karena angker atau mungkin karena kalau sudah besar akan memakan banyak tempat ya. Bayangkan kalau di halaman rumah kalian ada pohon asem yang tingginya 30 meter dan diameternya 2 meter. Nah, itulah sederet pohon-pohon yang konon katanya angker, tapi memiliki banyak fungsi. Sekarang, tergantung kita menyikapi dari perspektif mana kita memandang. Karena setiap mitos itu pasti memiliki maksud dan tujuan. Dalam hal ini, mungkin kita diarahkan agar selalu menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan kita, agar kita lebih menghargai aneka tumbuhan yang ada di sekitar kita. Terlebih, kalau tumbuhan itu memiliki nilai guna. Terima kasih telah menonton video saya. Bagikan jika video ini bermanfaat bagimu, agar orang lain juga merasakan manfaatnya. Dan jangan lupa komentar dan argumen kalian di kolom komentar.